dibacakan ratibnya orang soleh, apalagi di situ dibacakan kisah-kisah manba sumber daripada orang soleh. Siapa sumber dari orang soleh? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk semua di tempat ini tiada lain dan tiada bukan kecuali hanya mengharap ridhonya. Ya, tujuan kita, mungkin kita di sini berbeda. Ada yang umurnya 20, ada yang umurnya 70, mungkin ada. Belum ada ya? Masya Allah, masih muda semua berarti. Ada yang ya beda ras, beda muka, beda jiwa, beda hati, tapi insya Allah kita sama. Sama apa? Sama niat, sama tujuan. Untuk apa? Untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Ya, kita di sini menghidupkan jiwa kita, menghidupkan hati kita, bukan kita menghidupkan majelis, bukan. Salah kalau kita misalkan menghidupkan majelis, menghidupkan dakwah, tidak. Kita menghidupkan, kita datang ke sini itu untuk menghidupkan jiwa kita, menghidupkan hati kita yang telah mati. Karena kita duduk di sini bukan majelisnya yang hidup, melainkan kita yang hidup karena kita menghidupkan majelis. Ya, kita menjadi mulia karena kita memuliakan majelisnya Nabi Muhammad. Ya, bukan kita yang memuliakan majelis. Kita wajib memuliakan majelis, itu sebagai penghormatan kita. Tapi secara hakikatnya, kalau kita mau teliti lebih dalam, kita yang hadir di sini itu tuh untuk menghidupkan jiwa kita, hati kita, tiada lain dan tiada bukan. Kita memuji Nabi Muhammad. Kita membaca Ratib Al-Haddad tadi, karangan Al-Imam Al-Habibullah bin Al-Haddad. Ini kita bacakan, kita buka kitab Fawaidul Mukhtarah. Ini salah satu karangan Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Jadi kitab ini itu selama beliau mondok di Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit di Madinah sana. Jadi beliau selama taklim sama Habib Zain, beliau itu mengumpulkan semua kalam-kalam yang disampaikan oleh Habib Zain, dikumpulin semua sehingga disatuin sama beliau, jadilah namanya kitab Fawaidul Mukhtarah. Nah, kalau mau lebih gampangnya, kitab Fawaidul Mukhtarah ini ringkasan daripada kitab Manhajus Sawi. Al-Fakir tadi salah bawa kitab. Jadi Al-Fakir bawa kitab Manhajus Sawi. Kita tabarukan, mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Amin. Ya, tapi kita masih ada PDF-nya. Alhamdulillah masih ada. Jadi hadirnya kita di majelis ini bukan untuk menghidupkan majelis ini, tapi kita menjadi hidup karena kita menghidupkan majelis taklim. Ya, kita memuji Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad terpuji karena pujian kita, tidak. Tapi justru kita yang memuji Nabi Muhammad itu menjadi terpuji karena kita memuji sang terpuji, yang dipuji oleh sang maha terpuji, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Nabi Muhammad tidak bertambah dan tidak berkurang kemuliaan Nabi Muhammad, tetap sama. Bahkan kita yang tambah kemuliaannya, tambah keagungannya karena kita mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang ada di majelis ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini majelis taklim. Ya, majelis taklim ini adalah majelis yang dimana tidak ada tempat sejengkal tanah pun di atas muka bumi ini yang pernah Allah ciptakan yang lebih mulia daripada tanah tempat perkumpulan yang digunakan untuk menuntut ilmu. Siapa yang bilang? Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau pernah bilang, "Innallaha lam yakhluq fi wajhil ardi turaban afdal min majlis ilm." Allah tidak menciptakan sejengkal tanah di atas muka bumi yang lebih mulia selain daripada tanah tempat yang digunakan untuk menuntut ilmu. Artinya apa? Ini tempat seperti ini adalah tempat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apakah ada tempat yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada tempat yang dicintai oleh Allah? Tidak ada. Tidak ada. Maka oleh dengan karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
Allah gerakkan hati kita sehingga hati kita menggerakkan kedua kaki kita untuk melangkah ke tempat ini. Itu bukan semata-mata keinginan kita, bukan. Itu semua karena keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah ingin kebaikan datang ke dalam hidup kita. Allah kalau udah ingin kepada seorang hamba suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan hamba tersebut untuk berjalan ke tempat-tempat yang baik. Sebaliknya berarti, kalau Allah ingin terhadap hamba tersebut hal-hal yang buruk, keburukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan matanya, kakinya, langkahannya, hatinya untuk hal-hal yang buruk. Hatinya suka ngegibah, suka kehasut, matanya suka ngelihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tangannya suka melakukan hal-hal yang bikin Allah murka. Itu tanda kalau Allah murka kepada kita. Dan kita bersyukur atas nikmat ini semua. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana bilang seperti ini bukan hanya berlandasan pemikiran ana, tidak. Ana ngambil sumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin antum sering mendengar, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang itu. Siapa yang Allah inginkan. Di sini bukan kita yang ingin, tapi siapa yang ingin? Allah. Man yuridillah, barang siapa yang Allah ingin khairan, kebaikan kepada seorang hamba, yufaqihu fiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan pahamkan hamba tersebut ilmu agama. Kita semua di sini berjalan, itu Allah ingin kebaikan kepada kita. Berarti Allah ingin antum mau duduk nih buat belajar, ya kan? Berarti Allah ingin kepada antum kebaikan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala gerakkan hati antum, sehingga hati antum menggerakkan kedua kaki antum untuk melangkah ke tempat ini, untuk memahami ilmu agama. Ya. Dan kenapa kita itu tidak boleh jauh daripada majelis ilmu? Kenapa? Karena majelis ilmu ini adalah tempat yang tadi Anda bilang paling mulia di atas muka bumi ini, itu adalah tempat mengaji. Dulu itu belum ada SMA, SD, PAUD itu belum ada. Dulu itu majelis-majelis taklim. Dari zaman Nabi sampai zaman ini tidak punah kan? Itu menandakan bahwasanya majelis taklim itu adalah sesuatu yang mulia. Sehingga ketika antum mempertahankan sesuatu yang mulia tersebut, maka kemuliaan itu akan kembali ke diri antum. Allah akan permudah rezeki antum. Allah akan permudah segala urusan antum. Jangan sampai antum salah tujuan. Ya, jangan sampai antum salah tujuan di atas muka bumi ini dalam kehidupan antum. Tujuan utama kita tiada lain dan tiada bukan kecuali hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja, gimana dong, Beb? Ya kerja kalau antum niatkan buat Allah, ibadah. Iya kan? Semua tergantung niat kita. Makanya jangan sampai kita salah daripada diciptakannya kita di atas muka bumi ini. Banyak orang salah mendefinisikan ini. Orang disibukkan, dia lebih memprioritaskan dengan berapa kamar. Thalathatu anat fi thaniyatihi. Naam. Thalathatu anat, dengan 3 tusukan. Fi thaniyatihi fasaqata Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika tusukan kedua jatuh Sayyidina Umar. Orang ditusuk. Kita boleh nggak ditusuk? Jangan ditusuk, dibacok aja kita. Langsung jangan. Nah, tusukan kedua Sayyidina Umar jatuh. Wa shalla bin nas. Nah, kebetulan Sayyidina Umar bin Khattab ini sholat bareng sahabat yang bernama Abdurrahman ibn Auf. Jadi Sayyidina Umar itu sholat bareng Abdurrahman bin Auf. Wa humila Umar ila baitihi wa wala yusalli subuh. Dibawalah sama Abdurrahman bin Auf ke rumahnya.
dalam keadaan belum sholat subuh ya, belum sholat subuh itu dibawa dulu sama Abdurrahman bin Auf ke rumah beliau. Fakila lahu, kemudian Abdurrahman bin Auf bilang, as-salat ya Amirul Mukminin. Kalau bahasa kita mah begini, Mbozan, sholat yuk, kita ini belum sholat. Ibarat kayak gitu bahasa kita ya. Faqala na'am, dari Sayyidina Umar bin Khattab. Oh, apa jawab Sayyidina Umar? Na'am. Kalau kita, ya Allah, sholat yuk kagak ada lambung. Sholat yuk, sakit gigi. Kalau antum mau bandingin sama Sayyidina Umar bin Khattab, jauh. Bukan itu kan kelasnya Sayyidina Umar bin Khattab. Paham? Cuma kita bisa mengambil ibrah yang besar di sini. Sebegitu pentingnya Sayyidina Umar syariat mengajarkan kepada kita untuk menjaga daripada sholat kita. Kenapa kita itu penting sangat daripada menjaga sholat kita? Karena awwalu ma yuhasabu bihil amal sholat. Karena yang pertama kali dihisab antum mati. Yang ditanya bukan istri antum berapa, duit di ATM antum ada berapa digit, enggak itu, bukan itu ditanya. Sedekah antum berapa banyak, haji berapa kali, enggak itu yang ditanya. Yang pertama kali ditanya ketika kita mati, ketika kita nanti bangkit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Idza salahat, fa in salahat salaha sa'iru amalih. Antum kalau udah bisa menjaga salat antum, ya, saluha sa'iru amalih. Semua Allah mudahin. Kerjaan antum Allah mudahin, urusan antum Allah mudahin. Antum jangan heran ya, kalau misalkan kenapa ya ini sulit amat di utang di mana-mana, ya karena antum gak jaga salat antum. Itu aja sebenarnya. Tapi anda udah salat, tapi masih aja antum sudah melaksanakan atau sudah melaksanakan sholat dengan hak-haknya belum? Rukun-rukunnya sudah benar belum? Wudunya sudah benar belum? Taharahnya sudah benar belum? Itu. Kalau antum sholat tidak ada tumakninah setelah itu, tidak ada ketenangan setelah itu, sholat antum dipertanyakan. Wudunya dipertanyakan. Sudah benar belum? Sudah sesuai dengan syarat rukun-rukunnya belum? Ya kalau belum, jangan antum ngarap tumakninah setelah itu. Jangan antum ngarap mandi setelah itu. Makanya kita tuh wajib menuntut ilmu. Nah, fa idza saluhat saluha sa'iru amalihi. Semua Allah mudahin, rezeki Allah lancarin, apalagi urusan-urusan Allah permudah. Allah jadikan rumah tersebut rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jangan antum heran kalau ada orang nikah 1, 2, 3 bulan cerai. Kenapa? Karena dia bukan mengutamakan pendidikan Nabi Muhammad, dia lebih mengedepankan pendidikan orang Arab. TikTokan, joget-joget. Di mana letak keberkahannya? Antum secara logika aja lah, secara logika. Ada nggak? Nggak ada. Dulu pertama timbul TikTok. Timbul TikTok. Itu orang yang joget kata gila. Benar gak? Benar gak? Kalau orang yang sering update mungkin tahu. Sekarang rata-rata gak pakai TikTok, gak keren-kerennya. Berarti secara tidak langsung gak pakai TikTok nanti gak gila. Ibarat dia bilang seperti itu. Cuma tergantung kita sih. Aplikasi handphone itu bisa menjadi wasilah, ya, bisa menjadi wasilah ridhonya Allah, bisa menjadi wasilah murkanya Allah. Nah, kita balik ke sholat tadi ya. Sholat itu ibarat kunci yang bisa membuka 2 pintu. Kunci yang bisa membuka 2 pintu. Setahu kita satu pintu. Bener gak? Satu kunci, 1 pintu. Tapi sholat itu kunci 1 bisa membuka 2 pintu. Pintu ridho Allah kalau antum melaksanakan sholat, menjaga sholat. Pintu murka Allah kalau antum meninggalkan sholat. Paham gak? Nah, seperti itu. Wa in fasada sa'iru amali. Kalau antum gak bisa menjaga sholat antum, rusak semuanya. Bahkan ya diriwayatkan Nabi SAW
annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza asaba ahla baitihi dhiqun. Nih, coba kita perhatikan. Ini buat yang sudah berumah tangga aja ya. Kalau kita mah sebenarnya Al-Fakir ini nggak ada hak buat ngomong soal rumah tangga karena belum ada rumah tangga. Iya. Mudah-mudahan ini yang ketawa-ketawa nih kayaknya. Ya, doain. Mudah-mudahan Allah percepat suksesnya. Amin. Nah, ini pelajaran ini buat yang berumah tangga. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza asaba ahla baiti dhiqun. Nabi itu ketika keluarga beliau tertimpa satu peceklik atau satu kesulitan lah ya, satu masalah lah, Nabi nyuruh apa? Amarahum bis salat. Nabi suruh keluarga-keluarganya, anak-anaknya buat ambil Al-Quran. Buat apa? Buat sholat. Jadi misalkan anaknya ngadu, Abah kata. Nabi suruh sholat. Karena dengan kita melaksanakan sholat, Allah bukakan semua pintu-pintu. Allah akan permudah semuanya. Gak percaya antum? Antum coba aja. Antum coba selama 40 hari. Jangan 40 hari dah, sehari aja antum jaga sholat, pasti berubah hidup antum. Karena Allah akan merubah hidup seseorang dari sholatnya, bukan dari duitnya. Berapa banyak orang banyak duit tapi dikejar sama leasing, bener gak? Nah, artinya apa? Patok kebahagiaan itu bukan dari duit, bukan, tapi dari seberapa besarnya kita menerapkan ajaran Nabi Muhammad di dalam rumah tangga kita, di dalam diri kita terutama. Jadi Nabi itu ketika keluarganya tertimpa satu masalah, Nabi suruh keluarganya buat sholat. Terus apa lagi? Wa tala hadal ayat, baca ayat ini yang berbunyi wa'mur ahlaka bis salawati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah kepada keluarga kalian bis salawat, sholat 5 waktu. Bis salawat di sini jamak 5 waktu. Wastabir 'alaiha, sabar. Apa? Sabar. Emang berat sholat itu memang berat. Apalagi subuh, asar, waduh, itu ujungnya besar banget itu. Antum kalau mau mendapatkan hasil yang besar, ya antum harus berkorban besar. Antum jangan berharap lebih kalau antum tidak bisa memberikan yang lebih. Antum banyak mintanya, tapi sedikit